Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita di dunia ini mendapatkan entitas yang merupakan waktu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu merupakan bagian dari kehidupan manusia, di mana Allah menciptakan manusia, kemudian Allah mematikan manusia dan menghancurkan alam dunia ini. Dan itu merupakan waktu yang di mana Allah telah menjanjikan atau bersumpah terhadap waktu yang ada di dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allah bersumpah terhadap waktu yang mana sumpah itu merupakan bagian yang penting yang harus diperhatikan oleh semua manusia, di mana waktu itu ketika kita abai terhadap waktu tersebut, maka innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana kerugian itu menjadi bagian dari kehidupan manusia? Bagaimana agar tidak merugi? Maka ada 4 kunci agar tidak menjadi orang merugi. Di sana ada illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya kecuali orang yang beriman, kemudian yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. 4 hal tersebut Allah memberikan kunci bagaimana agar tidak menjadi orang yang merugi. Yang pertama adalah beriman. Bagaimana iman merupakan bagian dari hal yang penting, tauhid kepada Allah, mengetahui sifat dan nama Allah dan lain sebagainya. Itu iman dalam hati, tidak hanya dalam ucapan saja. Kemudian beramal soleh, itu merupakan kunci bagian dari bagaimana kita tidak menjadi orang yang merugi. Amal mana atau amal bagaimana yang kita buat agar Allah ridho terhadap amal tersebut, yaitu yang pertama adalah amal yang ikhlas, kemudian yang kedua adalah amal yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran. Kita mempunyai orang-orang di sekitar kita, maka harus saling menasehati dalam kebenaran. Saling menasehati dalam kebenarannya harus dilalui dengan saling menasehati dalam kesabaran, di mana kesabaran terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kita harus sabar terhadap amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus sabar terhadap kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatan itu dilakukan oleh kita. Yang ketiga adalah kita harus sabar dalam apa yang menimpa kita. Tentunya yang sering kita lalui dalam kehidupan kita, maka harus sabar. Maka 4 kunci itu merupakan bagian dari kehidupan kita agar kita tidak merugi. Demikian apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.